Galang, Kusno, hingga Bella ketar-ketir karena Lian dan Amira berpelukan setelah tahu hasil tes DNA yang keluar dari pihak rumah sakit. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Wah, jadi episode malam ini akhirnya detik-detik bagaimana kita akan melihat hasil tes DNA keluar, teman-teman. Yap, sebetulnya sih ini sudah memang bisa diprediksi akan jauh lebih cepat dari yang direncanakan. Dan memang melihat bagaimana kondisi Lian di episode malam ini yang semakin menurun. Sebetulnya bukan cuma episode malam ini aja, episode sebelum-sebelumnya pun juga mengalami hal yang sama. Tapi bisa dikatakan ini menjadi sebuah pertanda kalau pada akhirnya Dian Bagaskara bakal benar-benar segera cabut dari sinetron ini. Tapi tentu dalam waktu dekat, tapi nggak sedekat itu. Yap, tentu saja ini kita asumsikan akhirnya semuanya bakal benar-benar terbongkar. Banyak hal teman-teman yang akan terjadi. Mulai dari Bastian ingin balas dendam kepada Galang, pokoknya bakal semerawut banget lah di episode malam ini dan juga episode besok. Nah, apa kaitannya dengan kematian dari Lian Bagaskara ini? Tentu saja Lian ini nanti bakal benar-benar mengetahui semuanya. Makanya Lian ini berusaha untuk tetap hidup, teman-teman, untuk bisa tetap agak sehat lah. Tetap bisa bangkit untuk bisa mengetahui fakta yang ada kalau Amira ini adalah anak kandungnya. Dan juga Lian ini selalu berharap dan berdoa, teman-teman, bahkan ketika berbicara berdua bersama dengan Yuni, supaya diberi kekuatan tuh untuk bisa membereskan semua masalah finansial, supaya bisa melimpahkan semua harta bendanya tuh untuk Amira. Karena ngelihat kondisi Galang yang semakin hari semakin kurang ajar, ini kan benar-benar nggak bisa diterima sama Lian Bagaskara. Yap, sama aja kayak kita punya suatu barang, lalu barang tersebut diambil orang lain dan diakuisisi, diakui dan lain sebagainya macamnya. Kan jahat ya. Kita yang capek-capek beli, capek-capek nabung, tiba-tiba diambil orang lain. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Nah, Lian tuh nggak mau dan nggak ikhlas banget ketika semua harta bendanya jatuh ke tangan orang yang salah. At least ketika semua jatuh kepada Amira, Amira pasti bisa digunakan untuk hal-hal yang bagus. Bukan cuma memajukan perusahaan, tapi pasti hasilnya pun sebagian bahkan akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini nih yang paling disenengin sama Amira. Bahkan bukan cuma Naksa yang cinta sama Amira tuh bukan cuma karena cantik dan baiknya, tapi ketulusannya kepada orang-orang kecil yang jauh lebih sulit dari Amira tuh bener-bener luar biasa ngebantunya. Ini pun juga dilihat oleh Lian Bagaskara. Bayangin teman-teman, Lian yang dulu begitu temperamen, seenaknya, sesuka hati ngelakuin apapun itu, lalu ketika berubah, berharap Amira anaknya, ternyata Amira adalah anak kandungnya. Melihat sifat sang anak yang begitu humble, luar biasa, ramah, sering bantu orang kecil, wah, bikin Lian pun juga terharu, bahkan menangis. Senang sih teman-teman, maksudnya kedua hubungan antara anak dan ayah kandung ini tuh, antara Lian dan juga Amira tuh memang akan terjadi gak akan begitu lama. Karena selepas Lian tahu, Lian akan meninggal dunia. Tapi minimal di sini tuh ada adegan terharu selain kita happy ngelihat adegan Aksa sama Amira yang bisa balikan lagi. Kan kalau teman-teman tahu juga dan ya dari banyak komen yang datang juga ke channel Mimin, teman-teman kan selalu berbicara kalau setiap hari cuma nunggu Aksa Amira aja kan ibaratnya. Yang ditunggu-tunggu ya Aksa Amiranya. Benar banget karena kan mereka berdua ini pemeran utamanya. Tapi sekarang tuh kayak ada tambahan lagi, gak sabaran nunggu Lian, Bu Yuni sama Amira tuh bersatu. Jadi kayak ngelihat apa ya, sesuatu hal yang indah di luar kisah cinta. Ini bagaimana kisah kasih keluarga yang mungkin gak bisa panjang umurnya, tapi at least secara singkat kita mampu melihat dan bisa melihat secara seksama bagaimana bahagianya Lian, Amira, dan juga Bu Yuni. Senang teman-teman, maksudnya tuh ada aja memang ya kalau jalan tuh bagi orang-orang yang mau berubah menjadi baik atau orang baik tuh selalu diberikan jalan oleh Tuhan. Terbuktikan Galang pun juga episode malam ini bakal dapetin masalah lagi. Teman-teman pun juga nanti bakal lihat sendiri. Episode besok pun juga sama. Perusahaan yang dijalankan oleh Galang tuh gak ada yang bener lah. Intinya benar-benar ngaco semua. Ini kan ngebuktiin kalau Galang gak becus sebetulnya teman-teman. Gak bisa apa-apa. Cuman modal nekat, songong, sombong, belagu aja. Sisanya ya nothing gitu. Sama sekali nggak ada, kosong otaknya teman-teman. Dan ini pun juga
apa ya, kalaupun ya Rahardian bisa bangkit dikit-dikit itu pun juga karena bantuan dari Amira lah. Nah di sisi lainnya pun juga Bu Yuni tentu saja antara kaget dan tidak begitu kaget teman-teman, karena memang ya semasa mudanya Bu Yuni pun juga lagi dan lagi menerangkan kalau Lian Bagaskara ini adalah laki-laki yang sangat dicintainya. Mungkin kalau nggak ada aral melintang, kalau nggak ada satu dan lain hal ya hingga kini mungkin Yuni dan juga Lian Bagaskara tuh masih menikah. Tapi karena itu tadi, karena ada satu hal dan lain-lainnya bikin mereka harus berpisah dan Yuni harus menikah dengan Tommy, bapak-bapak tua yang nyebelin dan gak mau kerja, teman-teman. Ini kan sebuah ironis. Tapi at least dengan semua ini tuh bakal bikin lumayan perubahan dari segi cerita. Bukan perubahan, tapi Mimin lebih enaknya ngebilang upgrade. Nggak downgrade, tapi upgrade secara cerita. Kenapa? Karena pada akhirnya kan secara perlahan Amira bakal lepas dari bayang-bayangnya Galang. Karena sudah pasti ketika semua dilimpahkan hartanya, Lian membuat surat wasiat menulisnya, secara hukum sudah berpindah tangan kepada Amira. Jadi Amira nggak perlu terlalu lama lagi untuk bersama dengan Galang. Dan ini pun juga pada akhirnya menjadi efek yang paralel, yang mana pada akhirnya kita nggak perlu melihat Amira harus pusing-pusing lagi mikirin gimana caranya ngancurin Galang dari dalam. Dan gak perlu lagi mikirin gimana perasaan Aksa di luar sana. Dan gak perlu lagi diam-diam sama Aksa. Karena kan kalau kita lihat Amira yang terus ngomong dalam hati capek ya. Maksudnya tuh Aksa tuh gak butuh itu. Yang Aksa butuhin tuh Amira jujur aja. Karena kalau Amira jujur pasti dibantu untuk cari jalan keluarnya. Nah permasalahan di sinetron ini tuh Amiranya gak mau jujur. Dan kalau nggak jujur ya gimana Aksa mau ngerti, gimana Aksa mau tahu kalau Amiranya masih berdiam diri kayak gini. Makanya ini ngebantu banget nih istilahnya tuh untuk nge-push Amira juga supaya Amira tuh juga sadar nggak boleh kayak gitu. Cerita sama sang suami, Aksa pasti bisa mencari solusinya. Apalagi kan ada Zaki ya, ada juga Adam Black, Lian Bagaskara, Bu Yuni pun juga yang akan selalu bisa untuk diminta bantuan dan lain sebagainya macamnya. Jadi gak perlu takut lah, cuma memang bisa dimaklumi. Amira kan perempuan, gak pengen ngelihat Aksa tuh kenapa-napa. Jadi itu menjadi alasan utamanya. Kita pun juga ngerti kalau sampai Amira tahu ngelakuin ini dan itu, Galang tahu dan lain sebagainya macamnya, Aksa mungkin akan dibuat gak ada oleh Galang atau akan disiksa oleh Galang. Cukup make sense alasannya, tapi ya sekarang tuh udah nggak kayak gitu lagi. Karena semakin lama pun juga Aksa pasti akan semakin bertanya-tanya. Apalagi kalau Amira nggak datang ke acara 7 bulanannya anaknya sendiri dengan pesta kecil-kecilan yang sudah dibuat sama Aksa. Mau gimana coba kalau udah kayak gitu? Kan sedih, maksudnya pasti akan ada pertanyaan yang besar. Bisa jadi kalau Amira nggak datang, Aksa bakal ninggalin Amira juga. Dan Amira pun juga pasti bakal nyesal dan sebagainya macamnya. Makanya ini tuh bakal ngerubah banyak hal. Dan bisa dikatakan juga Lian pun juga akan ngebantu semuanya sebelum akhirnya Lian harus pergi untuk selama-lamanya. Sedih. Agak kayak gimana ya, lebih kepada kasihan aja ngelihat Lian udah berubah tapi ternyata bertemu Amiranya gak lama. Tapi at least ya bisa sedikit mengamankan dulu apa yang seharusnya diamankan. Seperti mengamankan Amira, kembalikan lagi kepada Aksa, mengamankan semua harta Lian Bagaskara untuk Amira dan lain sebagainya macamnya yang dirasa perlu dilakukan oleh Lian Bagaskara. Nanti pun juga pasti akan dibantu oleh asistennya yang bernama Markus. Dan di sisi lainnya pun juga tentu saja ini menjadi sebuah tantangan besar bagi Bella. Karena ya Bella pun juga pada akhirnya akan sangat semakin sulit untuk merebut Aksa. Terlebih lagi Bella ini tuh juga muak dengan apa yang menimpa Amira, harus mendapatkan harta yang berlebih, pemberian dari Lian Bagaskara, harta wasiat, warisan dan lain sebagainya. Apapun itu penyebutannya, ini bikin Bella cemburu banget teman-teman. Karena kenapa harus Amira yang bahagia, kenapa harus Amira yang kaya, kenapa Amira dan kenapa Amira. Tapi ya mau gimana pun juga orang jahat pasti akan berakhir buruk juga. Kalau Bella ingin bernasib sama seperti Amira, disayang banyak orang, harta berlimpah, ya berubah jadi baik dan bekerja dengan baik. Jangan selalu mengharapkan hal-hal yang sebetulnya gak bisa diharapkan. Jadi orang jahat, jadi maling, tapi berharap kayak yang gak akan bisa. Pasti ada aja balasannya. Makanya itu seneng banget karena pada akhirnya dengan Lian yang
Amira berpelukan di depan Bella dan juga Galang, memperlihatkan bagaimana sayangnya seorang ayah kepada anak kandung. Wah, ini sih bakalan bikin baper dan bikin seneng banget. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.